Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Najia Wardana dengan NIM 2511132111013 dari Prodi S1 Gizi kelas A. Baiklah, di sini saya akan membuat video UAS dengan tema pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat pada saat ini. Baiklah, di sini saya akan membacakan riwayat hidup Muhammad Natsir itu. Muhammad Natsir adalah seorang intelektual muslim, pembaru dan politikus terkenal di dunia Islam dan disegani oleh kawan maupun lawan. Lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat, Jumat Legi tanggal 17 Juli 1998, 17 Jumadil Akhir 1326. Nama lengkapnya Muhammad Natsir dengan gelar Datuk Sinaro Panjang. Ayahnya bernama Idris Sultan Saripado, seorang pegawai rendah pemerintah Belanda, pernah menjadi juru tulis. Setelah itu menjadi jaksa. Ibunya bernama Khadijah. Ketika 8 tahun ia belajar di HIS Hollands English School Arabia di Padang dan HIS pemerintah di Solo serta HIS di Padang. Ia memulai masa sosialisasi keagamaannya dengan para tokoh ulama pembaru di daerahnya dan sosialisasi intelektualnya dengan pendidikan barat atau Belanda. Setelah tamat HIS, ia meneruskan ke Mulo atau Mir Utgebred Leger Onderwijs setingkat SMP di Padang. Ia aktif pada Jong Islamitan Bon cabang Padang dan Pandu Natribji yang diketahui oleh Sanusi Pane atau tokoh sastrawan terkemuka. Di IJB inilah Natsir melatih kepemimpinan dan pemahaman politiknya. Pemikiran Muhammad Natsir antara agama dan negara. Negara adalah suatu intuisi yang mempunyai hak, tugas, dan tujuan yang khusus menurut Muhammad Natsir. Intuisi ini adalah sebagai suatu badan dan organisasi yang mempunyai tujuan khusus serta dilengkapi dengan alat-alat material dan peraturan-peraturan yang diakui oleh umum. Maka dari itu, berdirinya suatu negara sebagai sebuah intuisi harus memiliki wilayah, rakyat, pemerintah, kedaulatan, undang-undang dasar, sumber hukum, dan aturan-aturan lainnya. Dengan kedaulatan tersebut, menurut Muhammad Natsir, negara memiliki cakupan seperti meliputi seluruh masyarakat dan segala intuisi yang ada di dalamnya, serta mengikat atau mempersatukan intuisi-intuisi tersebut dalam suatu peraturan hukum, menjalankan koordinasi dan regulasi dari seluruh bagian masyarakat, dan memiliki hak untuk memaksa anggota untuk mengikuti peraturan-peraturan dan hukum yang ditentukan olehnya atau oleh pemimpin. Selanjutnya, mempunyai tujuan untuk memimpin dan memberikan bimbingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai seorang ideolog Muslim, Muhammad Natsir sangat meyakini kebenaran Islam sebagai suatu ideologi kenegaraan. Islam dalam pandangan Natsir mempunyai dua cakupan kehidupan, yaitu hidup duniawi dan ukhrawi. Itu pada hakikatnya hanyalah dua fase, yang satu bersambungan dengan yang lain, sebagaimana bersambungnya malam dengan siang dan siang dengan malam menurut hukum peredaran angkasa dalam sistem tertentu. Berdirinya negara menurut Muhammad Natsir itu bukan sebagai tujuan utama, tetapi alat untuk menjamin supaya aturan-aturan yang salah satunya terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dapat berlaku dan berjalan seperti mestinya. Jadi menurut Natsir, tujuan utama dari berdirinya syarat adalah kesempurnaan berlakunya undang-undang baik yang berkenaan dengan kehidupan manusia sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat. Pandangan Muhammad Natsir berusaha untuk menerapkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai kerohanian, sosial dan politik Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman dalam peradaban umat manusia didasarkan pada keyakinan akan tauhid yang menurutnya mengandung dua sisi, yang yaitu di sisi hab min Allah, berhubungan antara manusia dan Tuhan, Islam hab minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Islam menurut Natsir tidaklah memisahkan urusan rohani dan malah akan menjadi dasar bagi kehidupan dunia. Hal ini bermakna bahwa etika keagamaan yang bercorak universal akan ditekankan dalam ajaran Islam.
politik itu bukan suatu yang nampak netral, tetapi kebocoran ataupun kesucian politik tergantung pada sejauh mana manusia yang terlibat dalam politik itu mampu menjadikan asas-asas kerohanian sebagai pedoman dalam berperilaku politik mereka. Muhammad Natsir mengatakan tidak melihat Islam sebagai ad-din wa daulah atau agama dan negara. Secara sekaligus menurutnya negara sebagai sesuatu yang perlu untuk menegakkan perintah-perintah agama, namun eksistensinya adalah sebagai alat belakang dan bukan sebagai lembaga keagamaan. Maka dari itu tujuan negara sebagai sebuah institusi yang paling penting itu menurut Natsir adalah dalam rangka penegakan syariah. Keyakinannya didasarkan pada rumusan konseptual bahwa undang-undang yang dapat dilaksanakan jika ada otoritas yang melaksanakan penerapan hukum, yaitu melalui institusi negara. Sedangkan proses berdirinya negara tersebut yaitu karena adanya keinginan dari kaum muslimin untuk melaksanakan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdirinya sebuah negara tersebut yang bercorak Islam dalam suatu wilayah dapat memaksakan menerapkan tujuan dari kehidupan bersama. Jadi kehidupan bernegara itu menurut Natsir adalah suatu keharusan dalam kehidupan manusia yang bermasyarakat dan untuk mewujudkan keteraturan agar mampu mewujudkan kepentingan bersama dalam masyarakat. Karena dengan adanya negara dan alat-alat kenegaraan mereka dapat memaksakan suatu keinginan bersama untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama pula. Natsir pun pernah mengemukakan bahwa sejauh menyangkut umat Islam, demokrasi adalah hal yang pertama sebab kemungkinan Islam berhasil dalam suatu sistem yang demokratis. Melalui sistem demokrasi, mereka mempunyai kesempatan membuat peraturan hukum sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Juga memberikan hak kepada rakyat supaya mengkritik, meluruskan pemerintahan yang zalim. Bahkan kalau perlu memberikan hak kepada rakyat untuk menghilangkan kezaliman tersebut dengan kekuatan fisik. Dasar pemerintahan negara menurut Natsir adalah Islam. Telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa cita-cita hidup seorang muslim di dunia ini hanyalah ingin menjadi hamba Allah dengan artian agar mendapat kejayaan dunia dan akhirat kelak. Ia pun meyakini tentang prinsip-prinsip Islam tentang syura lebih dekat kepada urusan-urusan demokrasi modern, dengan meletakkan prinsip-prinsip dan etik keagamaan sebagai panduan dalam mengambil keputusan. Sistem kenegaraan ini ia sebut dengan teistik demokrasi. Suatu negara demokrasi dengan tetap menjadikan agama Islam sebagai dasar konstitusi negara. Natsir setuju jika Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menurutnya Pancasila dianut sebagai dasar rohani, akhlak dan susila oleh bangsa Indonesia. Natsir memberikan tafsiran tentang Pancasila. Pancasila adalah pernyataan dari niat dan cita-cita kebajikan yang harus kita laksanakan, terlaksananya di dalam negara dan bangsa kita. Maka, apabila ditinjau dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah menegaskan kepada segala warga negara dan penduduk negara dan dunia luar bahwa sesungguhnya seorang manusia tidak akan dapat memulai kehidupan menuju kebajikan dan keutamaan kalau ia belum dan dapat menyadarkan dan mempersembahkan dirinya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Natsir melihat bahwa Pancasila itu sudah identik atau meliputi semua ajaran Islam. Selanjutnya, untuk memahami pemikiran Natsir tentang agama dan negara, kita perlu memahami dua hal berikut. Yang pertama, faktor situasi politik pada saat terjadinya polemik pada tahun 1940-an yang memunculkan polemik dan pertarungan ideologi antara kaum nasionalis Islam dengan kalangan netral agama. Yang kedua, faktor emosional Natsir selaku tokoh negarawan muslim yang melahirkan gagasan-gagasan definitif tentang pemikiran Soekarno yang cenderung ke arah sekuler. Mempertahankan Islam dari pemahaman pemisahan antara agama dan negara, Soekarno dan Muhammad Natsir. Sedangkan persoalan negara adalah murni persoalan duniawi dan kemasyarakatan. Menurut Soekarno, dalam sejarah Islam tidak pernah ada yang dinamakan negara Islam. Nabi Muhammad dalam pandangannya adalah bukan seorang negarawan tetapi hanya seorang pemimpin spiritual. Soekarno dalam hal ini mengutip tulisan Abdul Razik. Buku tersebut berisi bahwa agama dan kekuatan politik adalah dua dimensi kehidupan yang berbeda.
Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.